Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 9 akan membawakan video presentasi tugas praktikum data mining dengan judul Data Understanding and Preparation mengenai dataset pengguna Netflix. Adapun anggota kelompok 9 itu sendiri terdiri dari Adisti Syawalda Arianto, Ayu Erlinawati, Christian Arpianus Nathanael, Helmalia Putri, Kanaya Dea Talita, dan Raditya Riyandi. Bagian pertama, latar belakang. Data mining tentu memiliki latar belakang yang cukup penting pada dua bagian yang berpengaruh besar pada pengambilan keputusan nantinya, seperti data understanding dan data pre-processing. Data understanding sendiri berkaitan dengan pemahaman awal tentang data. Langkah awal menggali potensi data, mengidentifikasi pola, dan merumuskan pertanyaan sebelum menganalisis. Data pre-processing memiliki peran untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis bersih, relevan, dan siap digunakan. Langkah-langkah deskripsi data, verifikasi kualitas data, dan data cleaning mampu menjaga integritas data, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan data yang digunakan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pentingnya tahap-tahap awal dalam setiap proyek analisis data, dan bagaimana cara untuk membentuk dasar yang kokoh dalam pengambilan keputusan berbasis data yang berkualitas. Memahami proses data mining, mulai dari pemahaman dataset hingga deskripsi data, verifikasi kualitas data, dan data cleaning. Pada tugas kali ini, kita memiliki 3 metode. Yang pertama, mendeskripsikan data, memberikan informasi tentang data yang akan digunakan dalam analisis ataupun penelitian. Verifikasi kualitas data, proses evaluasi dan pengujian data untuk memastikan data memenuhi kriteria atau kualitas tertentu. Cleaning data, proses memperbaiki atau menghapus data yang salah, corrupted, formatnya salah, duplikat, atau tidak lengkap dalam dataset. Selanjutnya, mengenai dataset, kami menggunakan dataset pengguna aplikasi Netflix. Di sini ada 10 atribut, yaitu user ID, ada subscription type, ada monthly, join date, last payment date, country, age, gender, device, dan plan duration. Next. Masuk ke dalam pendeskripsian data. Di sini kami mengimport pandas SPD sebagai pengelola dan menganalisis data, kemudian PDR CSV yaitu untuk membaca file CSV dan mengkonversinya menjadi data frame. Kemudian ada DFShape menampilkan role dan atribut pada data yaitu dengan dimensi 2500 dan 10 atribut. Next. Masih dalam mendeskripsikan data, di sini kita menggunakan DFHead 5 menampilkan 5 baris data teratas seperti yang terlihat pada output berikut. Kemudian DevFile 5 menampilkan 5 baris data terbawah seperti output berikut. Selanjutnya. Di sini kita menggunakan DevSimple menampilkan 5 baris secara random. Kemudian DevTypes kita menampilkan tipe atribut pada data sebagai berikut. Next. Kemudian kita describe yaitu menampilkan deskripsi data yang berisi atribut user ID, monthly, dan age. Next. Kemudian pada verifikasi kualitas data, di sini kita menggunakan DFIS0 sum untuk mengidentifikasi missing value apabila terdapat missing value pada dataset yang kami gunakan. Di sini dapat dilihat bahwa pada dataset yang kami gunakan tidak terdapat missing value atau is not null values. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Profesor. Silakan. Verifikasi kualitas data selanjutnya adalah identifikasi pencilan atau mengecek korelasi. Korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar kolom variabel yang berisi data numerik. Dengan cara core sama dengan df.core untuk mengecek korelasi pada data, kemudian kita menampilkan nilai korelasinya. Dihasilkan output yang menampilkan matriks untuk melihat hubungan antara user ID, monthly revenue, dan age untuk melihat korelasi antar kolom tersebut. Output menampilkan hasil koefisien relasi antara 1 hingga -1.
Tanda minus menandakan korelasi yang terjadi adalah korelasi negatif dan nilai negatif menandakan positif. Next. Kemudian verifikasi kualitas data selanjutnya adalah visualisasi matriks korelasi. Pertama kita mengimport Seaborn untuk visualisasi, kemudian kita menampilkan matriks korelasi berupa heatmap. Warna pada heatmap yang ditampilkan menggambarkan tingkat korelasi antara dua kolom. Semakin muda warnanya, maka korelasi antar variabel semakin positif. Begitupun sebaliknya pada korelasi yang menghasilkan warna yang gelap. Next. Kemudian cleaning data. Kita membuat boxplot untuk melihat adanya outlier dengan sns.boxplot.df. Next. Cleaning data selanjutnya adalah melakukan pengecekan informasi setelah melakukan pengecekan data sebelumnya dengan cara df.info. Next. Selanjutnya melakukan cleaning data dari tiap-tiap kolom. Kolom pertama user ID. df user ID.unique untuk menampilkan variabel pada atribut user ID. Output menghasilkan daftar nilai unik yang ada pada user ID. Kemudian df user ID.valueCounts untuk menampilkan nilai komposisi data pada atribut user ID. Langkah ini digunakan untuk menghitung berapa kali masing-masing user ID muncul dalam kolom untuk mengetahui frekuensi kemunculan tiap nilai user ID. Next. Selanjutnya kita menampilkan data boxplot untuk mengetahui adanya outlier dengan cara sns.boxplot.df user ID. Hasil grafiknya dari grafik boxplot di atas dapat kita ketahui bahwa tidak adanya outlier pada user ID. Tidak ada nilai ekstrim yang terlihat di batas bawah dan batas atas. Kita juga melihat adanya sebagian besar nilai user ID berada dalam kisaran yang relatif seragam dengan sebaran data merata. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang kedua yaitu subscriber type. Nah, kita di sini menggunakan fungsi unik yang bertujuan untuk menampilkan variabel pada atribut kolom kedua. Lalu kita membuat deklarasi data st yang bertujuan untuk menghitung value counts dari nilai value dari kolom kedua tersebut. Dari nilai tersebut didapatkan 3 nilai value yaitu basic, standard, dan premium dengan jumlah totalnya yang masing-masing seperti bisa dilihat di dalam PPT. Oke, next. Oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi boxplot untuk melihat outliers atau tidak. Untuk boxplot sendiri ini di sini tidak ada outliernya. Kita bisa melihat batas atasnya itu 1000, batas bawahnya itu di bawah 750, dan rata-ratanya berada di antara 750 dan 800. Oke, next. Oke, setelah itu pada kolom 3. Di sini untuk plan duration, kita menggunakan fungsi unik juga untuk menampilkan variabel pada atribut plan duration, yaitu ada 1 month. Lalu yang kedua kita mengisi data PD, yaitu plan duration, menggunakan fungsi value counts untuk menampilkan komposisi pada data atribut, dan bisa dilihat bahwa value-nya yaitu hanya 1 month saja dengan nilainya 2500. Oke, next. Oke, di sini untuk boxplot sendiri tidak ada batas atas, akhir, bawah, dan outliers karena hanya ada satu nilai value dengan nilai yang sama yaitu 2500. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Chris. Oke, di sini kolom keempat. Yaitu kolom keempat adalah monthly revenue. Di sini kita menggunakan monthly revenue. Ini didapatkan bahwa ada array yaitu 10, 15, sampai 14. Lalu yang kedua kita menggunakan fungsi value counts untuk menghitung berapa masing-masing jumlah dari total nilai tersebut. Dan bisa dilihat pada gambar di atas. Next. Selanjutnya ini adalah fungsi boxplotnya. Di sini kita bertujuan untuk melihat outliers
dan tidak didapatkan dari outliers pada kolom keempat ini. Jadi kita tidak melakukan proses lanjut. Oke, next. Oke, pada kolom kelima, di sini kita menggunakan fungsi unik untuk melihat ada berapa nilai unik pada kolom kelima tersebut. Selanjutnya kita menggunakan fungsi value count untuk menghitung masing-masing nilai unik tersebut, berapa jumlah totalnya. Oke, next. Selanjutnya kita menggunakan fungsi box plot untuk melihat adanya outliers atau tidak pada persebaran data kolom kelima tersebut, dan dapat dilihat bahwa pada box plot tersebut tidak ada didapatkan adanya outliers. Oke, kolom ke-6 yaitu join date. Di sini kita menggunakan fungsi unik untuk melihat variabel dan nilai uniknya. Lalu yang kedua kita menggunakan fungsi value count untuk melihat jumlah per uniknya. Oke, next. Selanjutnya kita menggunakan fungsi box plot untuk melihat adanya outlier atau tidak pada kolom ke-6 tersebut, dan didapatkan tidak adanya outlier sehingga tidak dilakukan proses lanjutan. Oke, next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Masih dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, di sini kami menggunakan fungsi unik pada kolom gender, lalu juga value count, yang hasilnya bisa dilihat. Di sini juga ada box plot dari kolom gender tadi. Lanjut ke kolom device. Untuk melihat variasinya, kita menggunakan fungsi unik. Setelah itu lanjut ke value count dengan output seperti di gambar ini. Ini adalah tampilan dari box plot kolom device. Terlihat bahwa tidak terdapat outlier yang berarti penggunaan berbagai jenis perangkat cukup seimbang. Kita lanjut ke kolom 9, yakni country yang terdiri dari berbagai negara seperti yang terlihat pada slide, dengan jumlah pengguna terbanyak berasal dari United States dengan total 451 pengguna. Selanjutnya United Kingdom, Australia, Jermani, France, Meksiko, serta Italia memiliki jumlah pengguna yang sama, yaitu sebesar 183 pengguna untuk masing-masing negara. Dan ini merupakan tampilan dari box plot kolom 9. Dapat dilihat bahwa pada gambar tersebut terdapat diamond shape point atau titik belah ketupat di bagian atas, yakni pada nilai 451. Hal ini disebabkan karena terdapat nilai yang cukup jauh signifikan di atas batas atau batas atas box plot tersebut. Oke, next ke kolom yang terakhir yang kita cek, yakni kolom age untuk memahami sebaran usia pengguna Netflix. Dari value count kita dapat melihat distribusi usia yang cukup bervariasi, seperti usia yang paling umum dalam dataset ini adalah usia 39 tahun dengan 116 pengguna. Sebagian besar pengguna ada di kelompok usia 26 hingga 51 tahun, serta terdapat satu pengguna dengan usia 26 tahun yang merupakan nilai paling rendah dalam dataset ini. Next, berikut tampilan box plot pada atribut age di mana tidak terdapat outlier di dalamnya. Kesimpulan. Pemahaman data dapat menggali potensi dataset, mengidentifikasi pola, dan merumuskan analisis yang relevan, sedangkan persiapan data yang menjadikan data lebih bersih, relevan, dan siap digunakan dalam analisis yang lebih mendalam. Dalam dataset Netflix user base, dapat dipastikan itu bahwa data tidak memiliki nilai yang hilang, kualitas data terjaga, dan kami melakukan tindakan pembersihan data, termasuk mengatasi outlier dan menghapus data duplikat. Sekian untuk presentasi tugas praktikum data mining dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kesimpulan,
Pemahaman data dapat menggali potensi dataset, mengidentifikasi pola, dan merumuskan analisis yang relevan. Sedangkan persiapan data yang menjadikan data lebih bersih, relevan, dan siap digunakan dalam analisis yang lebih mendalam. Dalam dataset Netflix user base dapat dipastikan bahwa data set ini tidak memiliki nilai hilang, kualitas data terjaga, dan kami melakukan tindakan pembersihan data termasuk mengatasi outlier dan menghapus data duplikat. Sekian untuk presentasi tugas praktikum data mining dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.